Itu sidangnya berapa lama, Bang? Kalau perdatanya cepat-cepatnya 3 bulan. Nanti kan proses awal itu ada mediasi itu kan. Di proses awal mediasi itu nanti bisa kelihatan tuh orang ini berkemampuan kira-kira atau tidak. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka dia akan ngajak damai itu biasanya. Ngajak damai Niki. Bukan si kalau si penggugat ini kuat dengan dalilnya, ya maka Niki dan teman-teman mereka kan ada satu PM Hyde ya. Maka dia akan ngajak berdamai. Itu sih karena sepengetahuanku berdasarkan keterangan konferensi pers tim hukum dari Niki itu, mereka kan bilang ini tidak melakukan gugatan perdata awan prestasi. Nah ini kan perbuatan melawan hukum berbeda kan. Nah Itu langkah yang bagus nggak itu? efektif menurut saya. Udah paling top lah ini ya, Bang. Ya karena ini kalau secara ini itu perdata. Itu perdata, cacat kehendak itu bukan berarti penipuan, bukan berarti dia khilaf. Dia kan nggak ada khilaf melakukan nasuah itu. Iya betul. Kenapa Kak Mambel lagi ngasah pisau atau apa? Ngikir kuku anakku terus, Bang. Maaf. Ya itu sih, kalau menurutku sejauh ini tentunya ini kan bukan langkah pertama kan gitu kan, sudah pernah dilakukan. Mungkin kan kemarin dia itu mencabut lalu mengatur ulang kan, itu kan tidak ada persoalan itu. Gitu sih Kak. Itu kerepotan, pasti agak kerepotan tuh. Ada 7 laporan itu kan pasti repot dibuatnya. Bisa-bisa gila dia. Gimana tuh terus adik Mambel? Repot loh. Nggak kasihan Pusing dia lah saat ini. awak ini. Makin turun lah badannya. Iya. Makin bagus nanti dia, makin Takutnya mental dia tuh pasti dia kan mau kerjain si Kaniki kan mau serang di mentalnya. Nah, berbalik ke dia, malah mental dia tuh yang ini. Iya. Kena mental dia. Aku belum baca sih kapan, tapi kan sudah didaftarkan kan gugatan itu kan. Biasanya itu antara seminggu 2 minggu deh dipanggil nanti itu. Relas dikirim deh. Gitu. Apalagi doa JPU sendiri kan terdakwa terdakwa Reja melotot mata si itu. Hah? Kira-kira sama ayang Niki ini awak masukkan proposal berapa lah ini ya, Bang ya, dari 244 itu ya. Iya kan? Iya, masukin proposal lagi. Kali dia. Lanjut lah, aku sambil kerja. Tapi memang ya sebenarnya kalau kita lihat konstruksi dakwaannya yang parah banget sih. Tapi ahli hukum pidana waktu itu udah benar loh itu. Mambel. Oh iya. Oh iya. Ngomong apa sih aku? Kok oh iya? Masih ada sisa-sisa. Iya. Kasih Oh aku iya. kalau Ngomong masih apa? banyak sisanya kasih aku Mambel. Udah agak kena nih yang lim. Udah agak kena nih yang lim.
Nggak diajak-ajak lagi aku. Mendadak, Amin. Eh, Aku bingung mau nanya apa ya. Jadi kan bang, Mau si nanya. Niki ini kan bang mengajukan PMH ini kan bang, itu karena pemutusan apa ya bang, kesepakatan secara sepihak dan melaporkan Niki karena itu ya bang. Ada banyak dalilnya sebenarnya. Satu, kalau kita merujuk dulu ke Amanda. Kubesarkan kau ya bang, kubesarkan abang awak ya. Iya, iya, iya. Ya abang awak ini sayang kali awak sama abang awak ini. Lanjut abang awak. Aku di depanku ini ada dakwaannya nih. Jadi di awal aku bicara masuk ke dalam perkara ini, pertama kali aku berbicara tentang legal standing dakwaan ini sebenarnya. Sebab apa? Reja Gladys kan mengatakan, Adik aku itu bang, Reza itu adik aku, adik Mambel bilang bang. adik Kamambel ya. Iya adik Mambel gitu, adik aku itu bang. Tapi aku dengar di blognya kakak. Anjir. Bang kita kawan apa enggak sih bang? Kau bang, Kawan. Mami Obet naik, Mami Obet naik. Nyobet. Di blog Naik lift aja, jangan pakai tangga. Kan di dakwaan ini kan jadi ambigu sebenarnya dakwaan ini. Nah, di sini kan terkait produk kan. Produk itu dibicarakan gitu. Karena kedua yang disebutkan dalam pasal itu ada pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Kan begitu ya. Jadi kata atau itu kan harus ada pemilihan salah satu, bukan kedua-duanya. Nah, di dalam ini JPU itu bingung sebenarnya. Mereka masukkan keduanya. Gitu loh. Nah, disitulah membuat mereka sulit untuk menentukan. Makanya aku bilang dari awal, ini orang sebenarnya pencemaran nama baik atau kalau pencemaran nama baik terkait profesi, sebagaimana yang disampaikan oleh si saksi pelapor adanya kakak itu, ya, maka si pelapornya dia benar. Tapi kalau terkait produk, maka pelapornya itu harus perusahaan. Ada Ya kerugian. minimal direktur. Betul. Kayak usaha kakak nih dicemarkan orang. Harus ada kerugian kakak. Sementara manajernya pernah dihadirkan jadi saksi kan. Dan dia bilang nggak ada kerugian. Itu kalau kita bongkar nih baris per baris, ini bermasalah semua sebenarnya. Maka benar si saksi ahli kemarin Prof itu. Ini sebenarnya legal standingnya siapa pelapornya? Kerugian 4 miliar itu dari Reza Gladys secara profesi dirinya atau perusahaannya? Atau dia diperas karena apa nih? Perusahaan-kah atau apa yang diperas gitu loh? Kan itu kan hanya jadi nggak dapat niatnya itu di mana gitu loh. Nah, ini bermasalah memang. Sejak awal aku mengatakan ini masalah. Aku ingat betul pertama kali saya bicara ini tentang legal standing pelapor ini siapa sih? Berkaitan dengan legal standing pasal demi pasal yang dimasukkan mereka. Itu. Nah, sekarang kita kembali ya. Karena dia bingung di dalam dakwaan pribadi, Reza Gladys kan merubah, adiknya kakak kan merubah. Lalu produk tetap disebutkan. Produk itu nggak mungkin nempel sama pribadi orang, pasti berkaitan dengan perusahaan. Gitu loh. Dia kan adek kakak ini kan, kudengar kan kayak raya kan, perdagangan apa, punya bisnis kan gitu. Dia mau biobet ya. Betul betul karena 4M itu udah lah anggap aja gitu sedekah gitu. Adik awak ini kan bang, adik awak Reza ini kan bang, bagi dia kecil lah duit segitu bang. Kalau sama adik awak ini, yang penting adik awak ini kan maunya kan hidupnya damai tentram. Adik awak. Adik awak ini itu ya tujuan dia bang sebenarnya bang. Iya, baru yang kedua kak. Sebenarnya yang merugikan dia itu siapa sebenarnya? Kan di sini kan jelas kan di dalam dakwaan ini kan jelas ditulis ya.
Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Pretianasari dalam kurung tidak ada adanya Kak Mambel nih kulihat, menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik. Nah, sebagai pemilik dari produk Glavitsa dan akan mengakibatkan penurunan penjualan produk Glavitsa. Dia pemilik atau bukan? Jadi bingung. Ini dibuat karena buru-buru. Baru. Yang merugikan dia itu sebenarnya siapa? Doktif kah? Doktif kan juga dimasukkan di sini kan. Doktif mereview 6 produk yang jeleknya. Niki cuma 1. Kenapa? Anggapan kerugian itu semua dibebankan kepada Niki? This is huge problem masalahnya. Gitu loh. Ini banyak masalah dakwaan ini. Dakwaan ini dibuat dengan kayak mabok. Orang lagi mabok ya begini buat dakwaan. Entah mabok apalah, mabok cubung kah, mabok apakah itu. Gitu. Nah inilah sudah benar perbuatan melawan hukum itu tepat. Kenapa? Poin prestasi nggak mungkin, nggak ada perjanjian. Nah, kalau udah tepat PMH namanya, itu paling tepat. Onrecht matirdat dalam bahasa Belandanya. Ada 2 kan, onrecht matirhetsdat dan onrecht matirdat. Rehnya di mana, matirdatnya di mana? Ini masalah. Terima kasih. No name. Gitu. Jadi berkesesuaian yang disampaikan oleh ahli perdata kemarin. Pak Dokter siapa yang dari Universitas Trisakti itu. Nah, saya sepakat sekali sebenarnya. Kecubung baik juga sih untuk iya mabuk kecubung. Nah, gitu Kak. Lanjut, Mami Abed. Iya, lanjutkan sama adik awak yang di atas itu. Wah, silakan. Adik awak. Kenapa dia Mambel? Pak bingung-bingung aja kalau kayak gini. Kak Gudai, apa kabar? Kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aang, Sehat Mami Obed. Mambel, Bang Yamin, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya ada yang lagi rame, adik awak itu di bawah itu. Mambel lagi ini. Iya, Mami lagi sedih diblokir. Halo Reza, nah itu jadi jargon. Jadi jargon. Iya benar-benar. Iya jadi jargon. Benar-benar. Mami tidur ya, curang ya. Enggak lagi itu kan pedicure kan. Oh iya. Pusing tutupnya hilang. Bunyi itulah Kak Good Day. Janganlah pancing-pancing bunyi-bunyi itu. Silakan yang mau bertanya, yang di bawah tanyakan, nanti aku yang bacakan. Dari 443 penonton ini nggak ada yang mau bertanya ke Bang Yamin gitu, mewakilkan perasaan kami yang di atas yang udah nggak ada pertanyaan. Karena lagi terbius dengan halo-halo tadi loh. PMH singkatannya apa, Bang? Perbuatan melawan hukum. Oke. Matirdat. Jadi kalau dalam ilmu kata administrasi negara, dia PMH juga, tapi dalam bahasa Belandanya dibedakan. Onrecht matirhetsdat, kebijakan seorang kepala, pejabat kepala itu bisa kita petunkan. Jadi karena ini personal reh ya, privat reh namanya.
Kenapa kok Oke. aku dilarang bang? Bang, untuk mohon maaf untuk PMH sama One Prestasi ini sebenarnya sama nggak sih Bang? Aku kok dilarang? Keduanya itu Ya lihat dulu kasusnya apa. pidana atau perdata. PMH itu perdata. Jadi oke. Perbuatan melawan hukum itu ada dua. Ada di rejim pidana, ada di rejim perdata juga. Oke. Yang sifatnya ada keperdataannya. Oke. Berkaitan dengan keperdataannya. Contohnya di pasal berapa? 263 KUHP, 369 KUHP, dan juga diatur di perdata. Sebenarnya namun di Indonesia ini tidak spesifik, namanya kesepakatan cacat kehendak namanya. Jadi ada dia di Ada dua yang rejim bilang hukum. itu kelihatan banget kasusnya terlalu dipaksakan. Bener nggak bang itu? Eh, Kalau ibu sendiri mungkin melihatnya begitu ya. Apa namanya? Kalau saya dari dakwaannya, kalau kita baca dakwaannya, sebenarnya kalau kita pelajarin frasa demi frasa, bermasalah dia. Tidak menemukan, ada bertabrakan gitu. Siapa sebenarnya yang merugikan si pelapor ini? Reja atau Doktif? Kalau untuk masalah ini lebih ke doktif ya. Doktif, ini secara dakwaan. Doktif kah atau Nikmil? Doktif mereview 6 produk ya, 6. 6. Nah, semua berbicara tentang kejelekan produk. Sebelum itu ada juga orang, tak disebutkan di sini, namun yang disebutkan aja. Niki cuma satu, yang ada jarum-jarumnya itu. Secara logik, di sini kan di dakwaan ini ada 2 orang yang mereviewnya, yang kejelekannya. Kenapa semuanya dibebankan kepada Niki? Satu. Iya. Yang kedua, siapa sebenarnya yang mereview? Kalau kita hitung nih, kapan dia direview oleh Doktif? Berapa lama? Lalu kapan jarak antara review Doktif dengan review Niki itu berapa lama? Dan jaraknya gitu ya, sebulan kah, 2 minggu, dan berapa kerugian yang harusnya dihasilkan oleh review oleh Doktif? Harusnya ada dong kalau merujuk ke dakwaan. Dan berapa? Apa mungkin 6 yang direview oleh Doktif sementara Niki 1 lebih banyak ini, sementara reviewernya Doktif juga banyak banget kan gitu. Termasuk Niki kan mereview reviewnya Doktif kan, itu kan gitu loh. Jadi banyak banget bermasalahnya di situ. Gitu namanya bet teman-teman. Kalau merujuk ke kerugiannya ya bang, maksudnya gimana? Kalau merujuk ke kerugiannya bang? Iya, kalau menuju ke kerugiannya itu ya Ya, yang merugikan DRG itu kan sebenarnya lebih kalau lebih dilihatnya doktif kan. itu ada Alia James. Masa? Yang mana Bang? Itu kalau di Itali, iya betul mbak. Betul. Di Prego. Kalau bahasa Ada. Italinya prego, betul, iya kan? Kalau di Italia kasusnya begini nggak sampai ditahan sampai. Oh, nggak sampai Ini sidang karena selesai. ini kan ada sesuatu, makanya ditahan. Karena kalau nggak ditahan Kaniki ini berbahaya untuk mereka gitu loh. Makanya mereka Aduh. berusaha nih Mbak supaya Alia, Mbak Alia James mau naik kan? Cerita-cerita. Kalau di Belanda ini diatur di pasal 228 perdata. Kalau di Itali sama menurut saya, karena konstruksi hukumnya kan sama itu kan, Eropa kontinen. Gitu. Pengajarannya, doktrin teorinya itu sama lah, walaupun ada perkembangan. Mbak Alia James di Itali di mananya Mbak? ayo Kak Alia naik. Di Itali di mana Mbak Alia? Naik aja Kak Alia James. Siapa Momod Aang? Enggak. Aku bukan Momot. Coba Kak Good Day mungkin. Oke. Aku di Sardinia.
Oke. Sore malam. Halo malam. Ya. Ya. Aku di Sardinia, di pulau, Wow. Oke. di Sardinia, Sardinia, pulau-pulau. Ya, di pulau di Mediterranean Sea, Laut Mediterania. Ini perbatasan Wow. antara Italia ke Spanyol ya. No, Spanyol enggak jauh, jauh. Perbatasan sama Libya sama Tunisia, Afrika. Di Tunisia. Ya. Biasa sama Indonesia. Aku tuh ngikutin dari awal sampai biasanya kan apa lihatnya Eropa, orang Indonesia yang di Eropa, yang di Jerman, yang di Belanda gitu kan. Sampailah kasus ini terus dari mulai Agus sampai merembet ke sini. Aku tuh nggak pernah ngefans sama artis Indonesia sama sekali, kecuali Olga sama Jupe. Dan pas lihat Niki langsung suka belak-belakannya, yang bukannya menghina sih sebenarnya motivasi kalau buat aku ya. Mungkin ya, kalian tuh jangan percaya, biasa ini orang miskin kayak gini-gini. Sebenarnya bukan menghina sih, kalau kata aku itu motivasi gimana biar dapat duit. Iya. Biar dapat duit, biar punya duit, biar independen kalau buat aku ya. Tapi kalau buat orang lain kan mungkin dia ngebully atau bagaimana. Kalau ini jadi ada kasus di sini yang di dekat di tempat tinggal lamaku, yaitu dugaan itulah mutilasi gitulah ya kan. Dugaan itulah. Terus sampai sekarang pun masih sidang dan dia belum ditahan karena kan belum ketuk palu kalau dia tuh bersalah. Jadi dia cuman selama 4 tahun dia masih di luar. Cuman dia nggak boleh travel kemana-mana. Dia cuman di kotanya dia. Misalnya kalau misalnya dia di Cakung misalnya gitu kan, dia nggak boleh keluar dari Cakung. Seperti itu. Iya. Dan itu namanya menggunakan sistem torch law dia. yes, home arrest. Home arrest. Ya. Home arrest. So, jadinya kalau kayak gini-gini nggak ada lagi kan di skincare sekelas aku ya, kayak CeraVe itu kan kalau di Indo kan masih bisa beli di Shopee di mana-mana. Di sini nggak bisa, harus di apotek. Tu parla Ini italiano, harus di apotek. signorita? Poco, Poco. un po' italiano. Sì. Jadi apa ya? Jadi seharusnya mungkin sistem di Indonesia kayak gitu ya. Jadi kalau udah lewat beli skincare di di apotek kan udah pasti kan dites dulu bagus apa enggaknya kayak gitu. Kalau misalnya nggak bagus nggak dijual. Kalau sekelas Garnier itu ada di sini, cuman dia di mall-mall yang besar kan. Di sini nggak ada kayak warung-warung atau Alfamart kecil yang jual skincare kayak gitu, enggak. Ada cuman yang sekelas benar-benar kayak nggak terlalu nggak ada yang model-model. Kalau ada semacam KW, barang KW aja di bandara aja kita ditangkap loh. Kalau di sini barang KW kalau kita ketahuan di bandara itu ditangkap. Jadi memang sih nggak segampang itu. Mungkin Indonesia ya karena ya skincare itu duitnya banyak kali. Banyak. Ada Cristiano Karena Ronaldo aku di sering bawah. banget pernah di Thailand juga kan, yang orang-orang just tip itu memang benar. Skincare itu produk kecantikan itu memang duit, Uno momento, signorita, uno momento. memang Itu duit. Cristiano Ronaldo beneran nggak sih itu Kak Jadi Mamba? sebenarnya kalau kasus kayak Signorita, uno momento. mana Itu Cristiano Ronaldo beneran nggak sih? sih Iya, pengikutnya 91,1K, 2 mengikuti aja dia. bohong. Hola. Buonanotte. Olah, ya olah. Kalau Cristiano Ronaldo beneran itu udah jutaan kali Iya followernya. sih. Iya, iya.
Itu KW. Lanjut. Jutaan sih, nggak mungkin lah. Ya kan. Kalau hukum di Indonesia, mengenai hukum di Indonesia ya, aduh, aku pun pernah ngalamin kayak gitu loh. Pernah ngalamin 2020 sebelum aku kesini. Cuman karena suami aku kulit gelap. Oke. Oke, Lanjut, Mbak. jadi ya gitu deh. Dan cuman karena aku berada di tempat yang salah. Aku berada di tempat yang salah. Tapi 86 karena kan daripada panggil pengacara mendingan 86. Mbak, Dan itu kenapa sih Bang Yamin kenapa selalu bilang daripada P21 mendingan 86. Ayo, gimana tuh? Apa karena lebih gampang 86 daripada P21? sono is responsible media Sono interest. irresponsabile media di Cristiano Ronaldo in Italia. Oh, Kalau orang Italia itu begini ya, Kak Mambel. Good day. Kalau orang Italia itu kalau nggak suka begini aja. sampai nonton live nih Cristiano Ronaldo nonton live-nya Mam. Simil. Media dia ini medianya. Terima kasih ya. Cristiano dia saya posting medianya. Media info dari Makau Cina masih nonton koma. Kalau Aku kalau masalah yang 86 tadi aku nggak tahu ya. Jadi sudah menjadi video di strip perché ya dan mereka keluarin semuanya pakai tangan sih memang. Scusa. Ini Bude udah habis jual jamu tadi. Bude. Amin belum jawab Halo. pertanyaan aku loh. Ya Mbak, sebentar. Kalau masalah itu aku kurang bisa jawab Mbak. Voglio davvero andare in Indonesia? Sì. Amin gue amin apa sih ya Allah lama amat. Gimana caranya bisa ilmu? Aduh sinyalnya jelek kali. Gimana? Signal Bang. Sinyal ya? Iya. Signalnya. Bude salam kenal ya buat siapa Anglim. Ya. Halo kalian. Hari itu Pak. Halo Bang Yamin. Aku sama nanya sama Bang Willy juga. Halo Mbak. Oh. Bang Yamin mau bikin jamu. Biar semangat sampai pagi nih, bisa? Gitulah. Bang Yamin, mau bikin jamu ini. Gak ada yang mepet. Ambil tidur kayaknya. Kak Lia. Kak Mambel. Ambil tidur kayaknya. Gak ada yang merepet. Ambil tidur kayaknya. Ih, jelek banget. Masono. Cristiano Ronaldo. Emang iya Cristiano Ronaldo main TikTok bikin 7 baru 90. Halo Bude. Belum pada tidur udah jam 2 ya. Ditikuin. Sini baru jam 9. Jamu. Jamu apa Bude? Banyak jamu, kalian mau jamu Kak apa? Mambel. Oke, Indonesia sih terlebih Indonesia. Kak Bella, halo. Critico di demokrasia. Really? Bang Yamin,
Ya, Gak beda sekarang Bang Yamin ini. ya Bude. Sehat? Sehat. Udah merepet lah katanya. Cristiano, Merepetin siapa? Si Fitri Sautero. Mambe Bobo. Enggak gini loh Bang Yamin ya. Kalau menurut Budi Yayu ini, kalau menurut pemikiran ini adalah ajang balas dendam yang belum bisa terpenuhin loh. Nah, Sinyalnya Dari jelek Fitri, kayaknya. dari Fitri Sautero ini, kalau menurut Bude ya, karena dari dulu dia tuh pengen menjatuhkan kita itu nggak bisa. Nah, kebetulan lah lewat si Reza Gladys ini dengan tangan dan uang Reza Gladys ini dia bisa menggiring si Reza Gladys itu buat ngebungkam seni kita itu. Itu sebenarnya tujuan dia cuma dia pengen kita itu masuk penjara aja. Habis itu ya udah. Itu dendam loh. Kan si Kim aja pernah bilang si Kim yang warawiri itu pernah bilang kalau dia itu memang Markus. Dia yang menggiring semuanya. Jadi si Fitri Sautero itu meskipun dia nggak tamat SD, tapi dia cerdik loh Bang Yamin. Diputarnya, diarahkannya permainan ini kemana-mana gitu. Budi jangan sebut nama katanya. Kok nggak boleh sebut nama? Kan memang udah beredar di sosial media. Gitu loh Bang Yamin. Jadi kalau Bang Yamin bercerita tentang soal undang-undang ini nggak nyampe otak si Fitri itu loh Bang. Benar yang kata Abang tuh. Jadi seolah-olah ayam berjalan tanpa kepala. ah, Itu benar. Jadi dia menggunakan orang-orang yang dia kenal. Di mana-mana, contohnya kayak kasus-kasus yang lain pun dia juga ikut terlibat di sana. Nggak mungkin dia nggak bayar orang dalam Bang Yamin. Kalau aku manggilnya bukan Nepos, aku manggilnya Gerwani. Masuk kau jatuh perempuan PKI, masuk kau agak serem ya, masuk kau ya, masuk kau. Masa si Kak Fitri dibilangnya perempuan Gerwani Bang Yamin? Ganti aja panggilannya Gerwani. Tapi aku yakin Kak Fitri itu nggak bisa tidur, susah tidur dia sekarang ini. Takut dia. Aduh, sebelum ketok palu dia sini tuh kita pakai orang, berjalan dia nggak itu. pakai tangan sendiri. Nggak mungkin Bang Yamin, nggak mungkin dia nggak ada orang kenal di dalam itu. Kan sudah dibilang dia callingan sama Ibu Dewi itu. Oh yang Mojokra sudah kita amankan. Udah jelas itu. Udah main dia itu. Iya, aku bilangnya Gerwani. Aku manggilnya Gerwani. Daripada panggilan dia kan udah sadar kalau orang panggilnya Nepos. Aku panggilnya Gerwani. Aku diblok berapa kali di sini. Jadi Bang Yamin Apalagi waktu aku nonton, istilahnya tuh kayak nonton Bang Yamin berdebat waktu itu. Aku belum Dia tidur. Dia kabur loh. Waktu sama Bang Yamin sampai kabur. itu ada suara Kamambel. Belum tidur katanya. Signalnya itu kali ya nggak bagus. Min, halo. ya. Ntar aku sambil WA. Jadi WA sama siapa? Sama Kak Fitri kau WA ini Bang Yamin. Bukannya kau kena blok. Itu Bang Yamin. Jadi kayak perbuatan kau seolah-olah tuh kayak menabur garam di lautan kalau kau bercerita tentang pasal-pasal dan hukum-hukum ke Fitri Sautero itu nggak nyampe otak dia masalahnya. Tapi kalau untuk masalah kasus, ini ngoling siapa Pit ini ngoling siapa? Atau dia paham itu. Oh calling orang dalam ini nih. Oh ini nanti aku telepon ini. Dia paham itu. Yang penting duit cukup aja, udah. Aku follow Mambel dari kapan tahu itu udah lama kali. Dari zaman siapa Sarul ya? Iya. Sebelum Sarul.
Jadi yang kayak yang Bang Yamin jelaskan di room sebelah itu yang merasa yang Bang Yamin sendirian sama dikeroyok orang-orang itu. Nah orang-orang itu nggak paham yang Bang Yamin jelaskan. Sebenarnya mereka itu sinyal ini jelek ngerti, cuman mereka tetap kokoh membela yang salah, membenarkan yang salah. Mereka itu memberikan dalil-dalil yang nggak masuk di akal. Itu yang Bang Yamin bilang itu kayak percuma. Dibilang percuma sih enggak juga ya, tapi kalau dijelaskan ke orang itu, mereka kan ya apa sih Yamin ini nggak penting dia ya kayak gitu. Aku dibawa aja deh, sinyalnya jelek. Udah mau Iya jam. Kak, iya. Bang, Makasih ya Kak ya, makasih ya. makasih. Tadi si Cristiano Ronaldo mau naik, udah aku naikkan nggak naik, kenlap kok ya. Ronaldo abal-abal kok ya. Dia itu Iya, abal-abalnya itu mana mungkin lah dia masuk ke room sisi Bella sembiring ini. jadi dia tadi itu katanya yang ngurusi medianya medianya Nggak ada itu bang, nggak usah percaya bang. Indonesia katanya kan gitu. Nggak ada itu nipu itu udah. Kau percaya aja Bang Yamin dengan sosial media kayak gini Bang Yamin. Kau kulepok Gampang nanti kali kau bang percaya. jangan polos-polos kali ya bang ya. Iya, di sini tuh banyak tukang tipu loh Bang Yamin. Pintar-pintar dikit Bang Yamin ya. Bukan begitu. Aku hanya membaca, aku jawab kan gitu kan. Dia bilang dia penulis pengurus atau penulis. Cukup bilang teong gitu aja bang. Nggak ada itu nggak ada teong. Ada tai gitu. Lalu dia bilang saya khawatir tentang demokrasi di Indonesia. Aku bilang semoga nggak ada apa-apa. Aku bilang. Terus menurut Bang Yamin yakin itu para hakim itu sudah dikondisikan. Kalau ke situ aku nggak mau masuk lah. Itu pertanyaan agak sulit ku jawab. Ya mudah-mudahan mereka dengan keterbukaan banyaknya yang melihat, ya mereka bisa lurus. Tapi kan ada statement dari Bu Dewi itu katanya kata Ibu Dewi ini yang baju coklat sudah kita amankan katanya. Ah, kayak mana itu? Aku nggak bisa masuk ke situ. Kata Bu Dewi. Kak Fitri masuklah di sini, Kak ngobrol lah di sini, Fitri Sauteru masuklah di sini, janganlah di beranda terus Kak. Janganlah disebut-sebut. Kakak aku itu Kita bang. kan nyapa loh, Kak kakak Fitri. Kak Bella itu Bang Yamin, kakaknya. Kalau si Reza Gladys ini adiknya, adik Bella sendirinya. Oke. Duit dia banyak Bang Yamin. Kamu udah tahu kok Bang Yamin? Itu figura yang di belakangnya bisa dibelinya sebenarnya sama Reza Gladys itu. Enggak, aku jujur aja ya. Kira-kira ya kalau Niki itu kan bang 244 M itu bisa dinego bang. Bisa. Bisa lah Kak. Jadi kan ini si Reza yang dilaporkan kan bang. Iya. Ah, jadi Reza ini bisa melakukan negosiasi bang. Bisa lah. Bisa. Pemerasan Ya, nggak itu nanti digugat. katanya. Ha. Ini kan Pemerasan nggak itu? digugat ya bang, bukan dilaporkan ya. Ada 7 laporan. Ada satu. Dari Niki semua. Kurang kayaknya enggak deh. Ada Ya, jadi 7 laporan, 1 gugatan. Gugatan itu kemungkinan besar dari Kak Niki, dari Niki ya. Laporan itu dari orang-orang. kayaknya yang gugatan inilah yang paling gong ini ya bang ya. Iya. Kira-kira ini Niki ini mau nggak ya belanja tasku gitu 1 M aja nanti kalau tembus itu ya bang? Amin. Iya kan? Mau nggak sayang aku? Kalau Amin, bisa lah. Niki itu sayang awak. Niki itu sayang awak. Agak beda. Apa bang? Muka memang sayangku Betul, kok Bang. dia nurku dia. Iya. Aku nggak ada bantahan lah gitu Kak. Ya jadi maksudku gini kan bang. Malu lah bang kalau dia nego bang si Rezanya bang. Nanti Iya kan? kalau gugatan perdata itu nanti proses awalnya memang negosiasi, mediasi namanya mediasi. Iya kan mediasi, tapi malu lah orang kata dia 4 M aja apa sedekah. Sedekah.
Ya kalau nggak lanjut, kalau nggak ada kesepakatan, kalau nggak sama-sama nggak mau ya berlanjut begitu aja. Tapi aku yakin Bang Niki ini nggak mau nego. Iya kan? Nggak mau lah dia Bang. Apapun itu duit itu Bang, itu tidak akan bisa mengganti hilangnya waktu dia bersama anak-anaknya. Ateo sakit 2 kali. Ya kan, Abang Arka, Bang, sampai apa kemarin itu yang pakai toga-toga itu, Mak? Oh wisuda. Wisuda yang sekolah, Bang. Dia nggak bisa datang. Iya kan, Bang? Dan itu, jadi kalau aku yakin ini, Bang, Niki nggak akan mau nego, Bang. Iya. Karena banyak banget, Bang, sakitnya, Bang. Serius, Bang. Itulah begini ya, itulah makanya pentingnya dalam penegakan hukum. Sekecil-kecilnya kasus pidana itu, dia terkait dengan kehidupan, kebebasan kehidupan seseorang. Nah, itu dia, Bang. Siapa yang bisa mengganti napas kita dikurung di sana 1 harian? Nah, itu dia. Masuk di akal kan, Bang. Bayangin anaknya, Bang, sakit ateo 2 kali, Bang. Iya. Abang Arka ini kan ulang tahun, Bang, kemarin. Nggak bisa, kan? Sakitnya itu ya, jangan mau si Niki nih kalau aku bilang Bang untuk nego, Bang. Jujur aja gue bilang. Kalau Laporan yang di Jaksel itu gimana sih? Kok nggak ada perkembangan ya? itu yang mana? Pencemaran nama baik itu. Dia yang mengatakan apa namanya kena. Nah, itu aku nggak tahu. Pakai 3 huruf itu loh, Kak. Iya. Itu gimana? Tapi katanya kan mangkir dianya, si Fitrinya kan mangkir. Sibuk dia jalan-jalan. Ya. Belum ada update-nya gue lihat. Belum ada itu memang, Bang. Itu siapa yang nangani ya? Kemarin itu kan Bang apa Bang Fahmi. bukan. Bang Tagor ya? Tigor. Togar. Togar. Bang Togar kan lagi ada masalah sekarang. Iya. Sama kayak kasus Bang Togar itu juga itu perdata loh itu. Lebih cenderung ke perdata karena awalnya itu kan apa kuasa ke pemberi kuasa kan. Penerima kuasa dan pemberi kuasa. Tiba-tiba kok pidana gitu, kecuali dia ini nggak kerja. Dia ini apa namanya dihubungi sulit. Gitu. Baru unsur penipuan bedrocknya itu mungkin masuk. Tapi kalau berdasarkan komprensi persnya kan semua ini kerjaan kami, artinya itu enggak. Aku bingung juga ya kenapa begitu. Apa penegakan hukumnya gitu. Agak bingung aku. Padahal kerjanya dia ya kan, Bang? Iya. Soalnya begini, Kak. Kalau aku buat perjanjian sama kakak, mau itu kuasa ya, yang tertulis ya. Kalau setelah kakak ngasih kuasa ke aku, kakak nggak bisa menghubungin aku, mencari aku nggak bisa, lalu mensomasi sifatnya. Ya. Baru itu pidana namanya penipuan. Pista. Udah yakinkan kakak segala macam, akhirnya menipu kan gitu. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Mas Regi. Bisa. Bambel, Bang Yamin, Iya, Anggrin, sama Bang Yayu. Ke bobo dulu. Si Zalika sakit. Si Dede. Ya. jadi sama aja kayak Niki ini. Turun dulu. Mamel turun dulu. Iya. Sama aja kayak Mbak Niki ini ya. Kalau setelah diberikan uang itu, Ismail nggak bisa dihubungin, Niki nggak bisa dihubungin. Baru. Itu penipuan. Lawyer yang bagus, lawyer seharusnya kirim somasi dong. Iya kan? Karena sifatnya ini delik aduan. Delik aduan itu selalu delik aduan itu keperdataannya ada. Hubungan antar orang dengan orang. Gitu.
Nah, itu agak bingung juga aku sekarang kok. Itu kan Kapolri sendiri yang membuat, memang nggak ada di KUHP. Tapi kan Kapolri itu kan ada aturan di Kapolri, turunan KUHP kan gitu kan. Makanya kok buru-buru banget gitu. Makanya nggak heran juga sih kalau ada masyarakat yang mengatakan kok terkesan memaksa gitu ya. Itu agak lucu. Memaksa apa dipaksakan, Bang? Ya ada sedikit apa namanya kayak keterburu-buruan, kecerobohannya di situ aja. Gitu loh. Iya ya, tapi mungkin kayaknya kan Bang, kalau aku bilang yang kasus di Jaksel itu memang mengikuti prosedur. Nah, tapi Niki ini memang sekarang ini lagi fokus dengan case-nya dia ini aja dulu, Bang. Iya toh? Karena kayak dari tadi kan kemarin kan juga kan yang waktu telepon itu kan dia bilang kan, video call itu dia bilang, ada nanti saatnya semuanya. Jadi biarin aja puas-puasin mereka lah dulu. Iya, aku agak bingung ya. Ya, seharusnya para sarjana hukum memahami lah itu ya. Jangan Iya, ujuk-ujuk ke proses kayak gitu. Mbak Niki ini kan harusnya kalau memang setelah nggak sepakat, kan sudah dikasih uang nih mereka yang ngajak gitu. Contoh begini kan, setelah Niki mengasih RG adanya kakak itu memberikan uang, Iya. lalu Ismail nggak bisa dihubungin, Niki nggak bisa dihubungin, atau timnya nggak bisa dihubungin. Kan tadi kan melalui si Dokter Oki kan, Dokter Oki dihubungin, dikembalikan ke awal, lalu Oki menghubungin Mbak Niki atau Ismail nggak bisa. Nah baru ada penipuannya di sana gitu loh. Ada unsurnya ya, Bang. Makanya kayak agak-agak gegabah nggak sih Bang laporan mereka ini, Bang? Ya sangat ya menurutku ya. Bukan gegabah lagi Kak, tapi benar yang kakak bilang, sengaja dipaksakan ini. Terlalu menggebu-gebu kali ya. Iya. Kan sudah dibilang katanya kita ini kalau nggak dipenjara dia akan berbahaya. Maka secara ngebungkam dia harus dipenjarakan dulu supaya dia nggak bisa bersuara lebih lantang lagi. Iya kayak agak aneh aja lah menurutku ya. Kalau aku pribadi. Kan pasti sudah ada yang menggiring dia lah. Itu Bang Yamin. Yang menggiring si Reza Gladys itu ya, dia menggiring. Siapa lagi kalau bukan Fitri Sautero. Kakakku itu. Iya loh. Nggak kesal loh Kak. Aku ngeliat kelakuan dia itu. Dajjal belum turun ke bumi, dia sibuk pula berkeliaran muka bumi ini kan. Prosesnya 3 bulan aja ya, Bang? 3 bulan apa 3 kali sidang, Bang? Prosesnya ini. Pengadilannya itu, perdata itu. Ya biasanya itu di bawah 6 bulan, paling cepat 3 bulan. Oh, bukan 3 kali sidang ini? Kok kata si Kak Cecil tadi 3 kali sidang? Kak Sil, Kak Cecil. memang ada sidang yang cepat itu sekitar sebulanan ada. Ada. Pemeriksaan, masalahnya nanti tuh normatifnya begitu ya. Normatifnya. Berarti Kak Cecil itu dia ambil yang sidang cepat 1 bulan itu. Iya, dia hakim MA, Bang.
Ya, dokter itu kan. Heeh. Dengar suaranya Kenal, masih Bang? muda banget. Ini bu dokter, aku pikir. Nah, berarti dia mengambil yang paling cepat itu kan. Cuman umumnya, eh, secara umum kayaknya jarang. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Ada. Gitu. Sekarang ya, pemeriksa, kita masukin, kita daftarkan di gugatan. Seminggu atau 2 minggu panggil. Oke. Lalu dikirimlah, dibuatkanlah jadwal sidang, pemanggilan, kirim relas, ya kan? Pihak tergugat bisa nggak datang, gitu loh. Itu strategi mengulur waktu kan gitu. Sama lah kayak surat panggilan ya Bang. Panggil. Baru nanti pemeriksaan kan, itu pemeriksaan udah habis aja waktu 3 minggu, gitu loh. Betul, nggak salah yang disebutkan Mbak Dr. Selesai itu, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, secara normatifnya itu nggak ada salah. Cuman pasti dong dari si pihak RG juga kan mungkin tidak datang, mengulur waktu gitu loh. Nanti pas mau kedua datang, ketiga nggak datang lagi gitu ya. Lalu dijadwalkanlah mediasi, lalu mereka nggak, prinsipalnya nggak datang, satu enggak, kan biasanya begitu kan. Terus kan Bang, kayak mana lah ini kan kan ini Reza kan yang digugatnya. Kayak mana lah kakak awak Fitri Sauteru ini menanggapi gugatan ini ya? Iya ya. Iya kan? Tahu aku. Kan yang digugat Niki ini kan sekarang ada awak kan, Reza Gladys. Yang udah blokir awak ini kan Bang. Kayak mana lah kakak awak ini, kakak Fitri Sauteru menanggapi adik kami yang kecil ini. Kayak mana ya Bang? Aku mau ngomong nggak Kak? Boleh. 2 hari lalu aku berteleponan dengan seorang brand manager. Nggak aku sebut namanya ya. Si apa aku bilangnya? Aku nggak sebut nama ya. Problematika dia tuh banyak banget tau. Siapa? Itu. Si Fitri. Maksud abang kakakku kok problematika romantika yang ada romantika riamo na kita kok romantika riamo kok problematika abang jangan gitu Bang. Kalau yang kakak tadi memang romantikanya banyak. Ya, Kak Fitri. Siapa namanya? Romantikanya banyak memang. Yang kusebutkan ini berbeda. Ini apa? Yang kusebutkan ini nepos gitu. Oh, nepos, oke. Nepos ini aku ditelepon orang dong. Jadi Oh, abang punya telepon? minjem. Oke. Jadi dia sebagai pengembang satu perumahan. Kerjasama anak orang dong. Bukan kakaknya kakak ya, ini nepos. Iya, Oke. Jadi kerjasama, dia sebagai pengembang, panggil kontraktor kan gitu kan. Kontraktor mengerjakan perumahan dong. Nah, kerjasama sama bank, pembayaran di bank. Oke. Pembayaran pertama laku 1 miliar 2 miliar memang dibayar. Pas giliran yang gedenya puluhan, banyak banget deh, gak dibayar. Ini info ini dari mana Bang? Bang, ini info ini dari mana? Dari si pemilik lahan? Atau gimana? Di daerah mana Bang Yamin?
Di daerah mana Bang Yamin? Di daerah? Enggak, Atau ini masih di mana ini? yang nelpon abang ini pemilik lahan atau apa? Awalnya kawanku yang nelpon, dia itu orang keuangan, brand manager. Ya udah, nanti kita teleponan gitu. Oke, telepon cerita ibu cerita dia. Kawanku. Tapi ini orang yang berbeda ya, yang kusebutkan ini ya. Kakaknya kakak ya, mohon maaf ya. Ini kalau yang abang ceritain ini kan Fahmi Sembiring. Fahmi Sembiring ini. Ini Fahmi Sembiring. Kalau kakakku Kak Fitri. Kalau yang abang ceritain Fahmi Sembiring. Terus bang? Ya minggu-minggu ini lah kami ketemu lagi. Rencananya ya aku mau dalamin dulu. Ya buat kesepakatan lah. Oh ini mau jadi kasus gitu bang? Potensinya pidana, menurutku sejauh ini ada potensi 372, 378-nya. Innalillahi bang. Mantap. Gak serambi ya, seram ya. Potensinya ke sana. 378. Penipuan penggelapan. Ih berat. Tapi ini orang Potensi yang nih ya. Jadi BMKG ini udah ngontak abang BMKG. sudah 2 kali, Skalanya ini berapa bang? sekitar 20-an. 20 Bukan Richter, tsunami lagi, 20 bukan skala bukan 20. tsunami lagi ya. Skala Sudah 20 lulu Richter. lantang jatuhnya ya. Bising kali si Ibu Deni, asik dia aja yang mau bercakap. Ambil mikrofon itu. Tapi begini ya, ini orang yang berbeda ya. Diduga sejauh ini ada gitu. Tapi ini masih dugaan ya bang ya. Dugaan 372, 378. Soalnya begini loh, waktu pembayaran 1 miliar dia kasih 2 miliar, pas yang banyak 10, 5 nggak dibayar lagi sampai sekarang. Ya semoga itu tidak benar lah ya bang. Ya awak kan positif sinting aja dulu. Iya kan bang? Nggak ada salahnya awak positif sinting kan. Semoga itu tidak benar. Di manalah salahku bang? Kalau kutanya lah abang kan. Di mana lah awak salahnya? Kan awak wajar kan bang, namanya kita manusia positif sinting kan. Iya kan? Diduga ya. Iya kan masih dugaan dan awak kan positif sinting. Semoga itu tidak benar. Iya toh? Salah aku bang. Ya. Tapi ini cuman potensi ini. Ya. Cuman potensi ini 378 ya. Kenapa kak? Cuman potensinya ini 378 ya. 372, 378. Kalau aku melihatnya begitu, karena apa? Cara dia untuk memasukkan itu ke perdata, dia kasih dulu pertama 1 miliar, 2 miliar. Gitu. Ini kerja sama ke bank. Tinggal nanti ku cek perbankannya aja. Kalau uang itu masuk sudah dari sini, habis dia. Gitu. Aku tetap positif sinting bang. Aku nggak usah sebutkan lah perumahannya ya. Aku positif sinting pokoknya di sini. Pantes tidak terlalu menjual produk. Iklannya di iklan-iklan perumahannya aku bayarkan, silahkan ambil rumah saya, katanya aku bayarkan 1 tahun, itu kata dia, cicilannya selama 1 tahun. Itu siapa Angling? Aku nggak tahu, berbeda nih orangku. Kan orang yang di Indonesia ini kan orang yang punya nama sama kan banyak kan? Oh iya betul. Positif sinting ya mak, bukan positif corona. Enggak, aku positif sinting aja. Soalnya kalau positif hamil agak berat awak sekarang. Positif corona sekarang kan udah agak jarang, ya kan bang? Ya aku positif sinting. Karena kalau untuk positif thinking kita zaman sekarang ini kan agak sulit ya. Jadi aku lebih memilih untuk positif sinting.
Capek orang kan bang kau mau bermain kata-kata sama kayak apa ini. Itu 22 iyalah, skala dari BMKG itu 20 hacker. Apanya namanya itu, Bang? 20 meter. Kurang lebih. Nah, aku baru teleponan. Terus? Tapi ini kalian mau jumpa. Iya. Ini menyala. Nah, kawan abang ini pemilik lahan. Pemilik. Oh, dia ini yang disetorkan cuma 1 M. Antara 1-2 M lah. Jadi kan begini kan. Pembayaran itu kan langsung bank kan kerjasama kan. Betul. Nah, sekali 2 kali bayar, 3-4 kali 5 kali nggak bayar lagi. Ya sekarang. Tapi kan bisa ada alasan itu kan Bang, mungkin yang belum laku gitu nggak boleh ya. Intinya kok udah bangun di lahanku ya kok harus bayar gitu kan Bang. Berarti dia beli lahan. Metodenya itu kan dia, ya kalau aku nanti pun ku coba nanti, kalau memang ini ya kita coba masuk dari 2 jenis hukum aja, pidana perdata masukin aja. Jadi gini Bang, kayak aku lah Bang di tebing kan. Adalah tanah kita kan Bang dibeli sama orang. Apa aku yang kurang paham ini ya. Terus dia untuk bangun lahan. Aku nggak mau tahu kalau karena kan nggak ada kerjasama kan. Nunggu rumah laku. Intinya kau beli lahanku, kau bayar. Kalau yang sama aku Bang, orang beli tanah Hawa. Ya kan, orang beli tanah Hawa, udah kau bayar. Nah kalau yang dia ini sistemnya apa? Bagi hasil kah atau gimana? Kalau dia ini sejauh yang dia telepon ku dapat itu kerjasama memang. Memang ini cenderung ke keperdataan. Cenderungnya ini ke keperdataan. Oh dia punya lahan. Jadi dia jadi pengembang menggunakan tanah orang. Betul. Si A ini kerjasama dengan seseorang. Oke. Nah, aku belum tanya apakah ada modal awal atau tidak. Namun sejauh kami teleponan karena nggak terlalu panjang ya, kami membuat janji. Ya gitu hanya teleponan. Oke. Dia menjadi pengembang. Kerjasama ya. Kurang lebih kesepakatannya itu dia kasih uang 1, lalu nanti ada pembayaran penjualan rumah 1-2 unit, kan dari bank langsung dibayarkan kan gitu kan, dibayar. Betul karena KPR orang ya. Ada sekitar 3 miliar gitu ya, pembayaran pertama 1 miliar, 2 miliar kurang lebih gitu. Nah, setelah berikutnya udah nggak ada lagi sampai sekarang. Oh berarti beda konsep. Kayak aku kemarin jual tanah itu kan Bang, untuk salah satu pengembang di kampungku ini ya Bang ya. Tapi aku jual putus, ngerti nggak Bang? Nggak jadi bisnis. Jadi kau beli berapa kau lepas ini 4,5, udah untuk dibangun rumah. Nah kalau dia ini bisnis mereka ya. Ya mungkin dia modal meyakinkan orang kan dari gaya dari apa. Nah, Kak, mampu. Kan semakin rapi penampilan seseorang, potensi dia untuk nggak bisa Bang, abang nggak boleh kayak gitu. Orang yang banyak duit, orang yang kaya itu Bang harus berpenampilan rapi. Kalau yang kayak Mambel ini nggak boleh Bang dibilang orang kaya. Abang nggak boleh gitu. Contoh sales obat. Kamambel. Ya. Orang kaya beneran itu mana pernah terlalu berlebihan. Wah kejahatan ini. Angling, Bude. Tengok ini, kena awak kayak gini yang selalu berpenampilan rapi. Wah Kak Erna Jensen nggak bisa Kak Erna. Maksud kamu Mambel loh? Jadi kalian nggak akan percaya dengan aku yang selalu berpenampilan rapi dengan menyatok rambutku,
Jadi memasang kutek di kukuku. salon tiap hari ya kan? Aku bang sehari itu kan bang bangun tidur ke salon. Pokoknya waktu aku kerja itu cuma 2-3 jam bang. Sisanya siap-siap. Kalau nggak siap-siap hancur, ya siap-siap punah aku bang. Kapan Mambel rapi? Maksud kau Mama Arif? Kak Erna, tengoklah Kak Erna, Kak Erna. Wah, kakak awak kena fitnah wah ini Kak Erna kok di pihakku kan Kak E. Ini kan sama, Kak Mambel. Kalau di Indonesia itu begini loh.